Hai guys, jumpa lagi dengan Om Cipto dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki, boleh kepo. Lagi rame nih guys, tentang seorang gadis muda ya, melakukan penipuan pembelian tiket Coldplay. Oke, kita baca dulu judul beritanya ya. Giska Deborah tersangka penipuan tiket konser Coldplay, rugikan 5,1 miliar. Wow, lumayan gede ya. Ya udah, sekarang kita nonton videonya ya. Emang boleh? Loh, emang boleh? Emang boleh? Iseng aja nih yang bikin video. Emang boleh? Emang boleh. Boleh? Emang boleh? Boleh? Ya, cuman gitu sih guys videonya tentang dia di borgol. Mungkin ada konferensi persnya, tapi kita dapat videonya cuman ini. Sekarang kita mau tahu komentar-komentar para netizen tentang Giska ini, gimana aja pendapatnya, oke? Come on! Ya, komentar pertama dari Ado Hutomo. Dia berani ambil resiko, dia tahu, dia yakin dihukum kurang dari 5 tahun, bebas masih ada uang 5M. Ini sudut pandang dari Ado ya. Katanya dia masih bisa, kalau bebas nanti dia masih punya uang 5M. Belum tentu, siapa tahu uangnya disita atau apa gitu kan. Ya udah, komen berikutnya. Ini agak panjang nih guys. Dari Don Irwans. Aku membaca dari raut wajahnya Giska Deborah. Dia bingung harus berbuat apa. Dia memikirkan, loh, kok cuma saya yang akan dihukum? Orang yang ikut kerjasama dengan saya gimana? Apakah mereka bisa menyelamatkan saya? Nanti saya seperti apa di dalam? Begitu sih yang aku baca dari wajahnya. Dia pasti juga malu dan khawatir dengan orang-orang yang mengenal dia dan keluarganya. Karena semua orang akan menjudge dia dan keluarganya. Semoga kita semua terhindar dari sifat seperti Giska ya, friends. Wow. Jadi si Don Irwan ini ternyata bisa membaca wajahnya katanya. Ya udah, nanti kita baca dulu komentar lanjutan lainnya. Dari Rita Erida. Konser AE besar itu bisa diretas sama anak kecil. Gimana pemilu nanti ya? Berarti suara-suara kita bisa dicuri juga kali ya. Gak heran kalau orang berasumsi beda ya. Karena konser sebesar Coldplay aja bisa diretas, apalagi suara pemilu katanya. Jadi memang ada kemungkinan suara pemilu bisa diretas atau apa, itu tergantung. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia harus memantau dari mulai TPS sampai ke tingkat pusat. Gitu ya. Tetapkan pilihanmu. Oke. Sekarang kita baca komentar berikutnya. Dari si konyol. Mbaknya udah masuk kasta tertinggi di percaloan tiket. Buset, 5,1 miliar. Ngeri ah. Semoga cepat balik ke korban yang kena tipu. Ya memang kalau kita lihat dari usianya yang belum sampai 20 tahun kalau nggak salah. Masih muda ya. Jadi si Giska ini masih muda tapi sudah berani melakukan penipuan sebesar itu, 5,1 miliar. Sampai terheran-heran kita. Berikutnya dari Second Spams. Giliran kayak gini aja gercep banget nangkap. Giliran uang negara yang dimakan pada diam. Wahaha, WK. Kenapa ya selalu dikaitkan dengan uang rakyat lah, koruptor lah. Tapi nggak heran juga sih, memang kenyataannya begitu ya. Di negeri kita ini hukum lebih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas katanya. Orang yang makan uang rakyat didiamin. Sebenarnya bukan didiamin, mungkin belum kedeteksi kali. Atau memang didiamin ya. Lanjut ya. Oke, sekarang dari Angela Nevel Squash. Masih muda dapat 5,1. Cepet amat enaknya hidupmu.
Aku nyari segitu setengah mati nggak dapat. Sama Mbak. Aku juga nyari, apalagi MM-an gini, ya belum dapat. Makanya mau jadi YouTuber nih. Jadi untuk apalah uang segitu besar 5,1 M pun kalau hasil dari penipuan atau apa kan itu nggak berkah. Ya, kita mau uang yang berkah supaya kita bisa menghidupi keluarga dengan baik dan benar. Gitu ya Mbak? Mbak siapa? Angelina. Oke. Kembali dari Elianor 979. Kayaknya masih ada seseorang di belakang dia. Nggak mungkin dia melakukan sendirian. Kalau iya enak banget, cuma dia yang jadikan tumbal. Sementara yang lain bebas. Ya ini asumsi ya. Karena kalau dipikir-pikir memang umur segitu ya, anak umur 19 tahun, 20 tahun gitu, apa mungkin dia punya pikiran sampai segitu? Jadi ada kemungkinan masih ada orang di belakang-belakang dia yang menjadikan dia tumbal aja. Jadi dia cuma dijadikan tumbal, kemudian yang menikmati hasilnya, menikmati hasil sesungguhnya ya, bukan dia mungkin. Bisa jadi. Kita lihat aja nanti penelusuran polisi, penyelidikan, sampai ke penyidikan nanti. Oke, sekarang kita baca lagi komentar berikutnya. Yang ini dari Dewi Nie. Dengan umur yang masih muda dan muka terlihat polos, saya nggak yakin dia seorang diri. Ya sama seperti tadi komentarnya ya. Semua orang juga masih nggak yakin ya, karena umur segitu saya pikir belum ada. Biasanya kejahatan itu kan bertahap ya. Ya katakanlah kalau untuk mencapai 5,1 ini biasanya pasti melakukan yang kecil-kecil dulu, yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Nggak mungkin sekaligus langsung 5,1 miliar. Hampir tak mungkin ya. Biasa kejahatan atau kebaikan sekalipun pasti dilakukan secara bertahap. Nggak mungkin langsung bisa sampai ke tahap ini. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin instan ya. Dari kepala daerah tiba-tiba langsung naik ke atas. Nyindir-nyindir dikit boleh ya. Oke, kita baca lagi yang lain. Ini dari Kesya Fitri. Ini pasti cita-citanya kalau nggak jadi anggota dewan ya anggota hewan. Apa maksudnya ini? Anggota dewan memang ada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi cita-citanya mungkin jadi anggota dewan. Bukan anggota hewan perwakilan rakyat ini. Ini lucu juga ya si Kesya ini ya. Tapi komentar dia ini gimana ya? Ada unsur kritik juga. Karena tidak semua anggota dewan itu mewakili rakyat. Jadi makanya ada istilah hewan perwakilan rakyat, bukan dewan perwakilan rakyat. Come on, kita baca lanjutannya. Dari Bykev. Padahal aslinya 15 miliar, berhubung udah ditransfer ke Bank Belanda, jadi yang disorot 5,1 M. Wah kakak lucunya. Ya guys, jadi di media lain memang ada diberitakan sebelum ini ya, katanya uangnya yang hasil penipuan itu 15 miliar. Terus sebagian sudah ditransfer ke Belanda. Jadi ini yang disorot oleh Bykev katanya. Gitu ya. Nanti kita tunggu perkembangan beritanya sampai di mana, apa cuma 5 miliar atau memang betul 15 miliar dan apa betul ditransfer ke Belanda. Oke, kita baca komentar berikutnya. Dari Ayu Intan. Kelihatan cupu padahal suhu. Kalimat ini memang lagi ngetren ya. Orang yang kelihatan cupu padahal suhu. Tapi kalau saya sendiri pribadi meyakini bahwa si Giska ini bukan orang yang suhu gitu. Seperti tadi saya bilang, nggak mungkin kejahatan itu dilakukan langsung gede. Pasti step by step. Nanti kita lihat jejak digital dia bagaimana. Oke, sekarang kita baca komentar lainnya lagi. Dari Inong Sam. Aduh deh, boru aritonang pula. Wow. Siapapun ya, mau boru apa, mau marga apa, mau orang apa, semua orang bisa melakukan kejahatan. Tapi banyak juga orang yang boru aritonang, yang boru apa kek, marga apa kek, melakukan kebaikan banyak. Jadi sebaiknya Mbak Inong jangan permasalahkan dengan marganya ya, boru aritonang. Kita cukup sebut aja Giska.
Oke, gitu ya. Setuju ya? Oke, kita baca lanjutannya. Dari Sita Vivi Novita. Nggak yakin anak segini sendirian. Palingan sindikat nih bocah cuma diiming-iming iPhone Pro Max. Sangat masuk akal sih. Yang dikatakan si Sita Vivi ini memang sangat masuk akal, karena nggak mungkin si Giska ini melakukan hal itu sendirian, pasti ada sindikatnya. Dan kemungkinan si Giska ini hanya diiming-imingin pakai iPhone Pro Max. Bisa jadi ya. Kita tunggu aja nanti berita selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Susmek Jogja. Di hadapan para hadirin dan hadirat, Mbok ya disanggul lah pakai kebaya kayak gadis kretek biar rapi gitu. Ya, untuk Anda yang mungkin belum tahu, Gadis Kretek adalah judul sebuah film seri ya, yang diperankan oleh Dian Sastro. Cantik sekali Dian Sastro dalam pakaian kebayanya itu ya. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Dari PW, loh bukannya 15M ya? Atau jangan-jangan 10M yang udah di store ke petugas biar hari ke-7 bebas. Wah, ini asumsinya kurang baik ya. Apa maksudnya nih bilang 10M-nya udah di store ke petugas biar hari ke-7 bebas? Prasangka aja nih, tapi boleh aja si PW ini berasumsi, tapi semua itu tergantung. Mungkin kalau bisa mengungkap lebih dalam lagi bisa jadi, tapi bisa juga enggak loh. Tapi awas loh, bisa jadi fitnah loh. Lanjut. Oke, sekarang dari Niki Anabel. Anak-anak zaman sekarang masih muda, udah pada pintar cari MM-an. Sampai terheran-heran. Aku nyari juta aja susahnya minta ampun. Niki Anabel. Mungkin urat miskinnya belum dicabut. Jadi belajar ya. Bukan belajar kejahatannya. Belajar mengembangkan potensi diri. Supaya Niki bisa menghasilkan uang MM-an. Tentu saja bukan dari kejahatan. Tapi dari inovasi-inovasi. Dari mimpi-mimpi menggali potensi diri. Gitu ya. Kita baca lagi. Kali ini dari Rifan Juliardi. Yang uangnya ditaruh di Belanda itu ya inikah? Oh, jadi memang informasinya berseliweran tentang si Giska ini melakukan penipuan tiket ini. Ada yang bilang 15 miliar, terus uangnya ditaruh di bank Belanda. Jadi ini dipertanyakan kembali oleh Rifan Juliardi. Kita tunggu aja nanti berita-berita berikutnya. Kita baca lagi komentar lain. Dari Extreme Match. Nanya serius. Uang ditilep penipuan-penipuan begini, kalau pelakunya ditangkap, uangnya bakal dikembaliin nggak sih? Wah, nggak tahu juga ya. Tapi yang kita tahu, duit dari korban penipuan seperti apa itu investasi bodong dan sebagainya itu biasanya nggak balik. Ya, nggak tahu kalau yang ini. Kalau balik tuh repot banget ya, dari ribuan tiket harus dikembaliin satu persatu. Dan nyampe nggak itu kalau dikembaliin? Kita tunggu aja. Sekarang kita baca komentar yang terakhir kali ya. Kalau baca nanti kehabisan waktu kita. Oke, ini komentar terakhir dari Vivi Elis. Masa kambing hitam doang yang ditangkap, kebo dan babinya ditangkap juga dong? Ini nggak adil buat si kambing hitam, anjir. Banyak yang menduga-duga ya, karena umur Giska baru remaja 19-20 tahun. Ini pasti ada kambing hitamnya, ada orang di belakangnya. Jadi disebutnya itu babi dan kebo, sedangkan Giska disebutnya kambing hitam. Maksudnya orang yang dijadikan tumbal lah ya. Jadi semoga polisi bisa mengungkap kasus ini lebih dalam sampai ke orang-orang di belakang Giska ini siapa. Kemudian mengungkap kasus ini. Meskipun uangnya tidak kembali ke pembeli tiket, tapi minimal kita tahu modusnya, kita tahu motifnya, kita tahu latar belakangnya, siapa di balik semua ini. Oke, segitu aja ya guys.
Untuk kalian yang sudah subscribe channel kami, terima kasih. Kalau gak keberatan, tolong di-share ya. Oke, gitu aja. Luangkan waktumu, nikmati hidupmu, santai. Sampai serak suara Om Cipto. Bye-bye.